Perkenalkan, nama saya Dwi Cindy Amalia dengan NIM 2018-11061. Nama saya Nurul Firdaus dengan NIM 2018-11058. Nama saya Novita Sari, NIM 2018-11063. Nama saya Syamini Pamela, NIM 2018-11046. Saya Mariska Aulianisa dari NIM 2018-11057. Nama saya Ana Laila Sufiana, NIM 2018-11065. Saya akan mempresentasikan dasar-dasar pemrosesan komputer. Yang pertama adalah arsitektur komputer. Adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Komponen-komponen yang terdapat pada sebuah komputer adalah 1. Prosesor, 2. Memori, yang ketiga adalah penyimpanan sekunder, dan yang keempat perangkat input, dan kelima adalah perangkat output. Selanjutnya adalah penyimpanan primer. Ukuran kapasitas penyimpanan primer. Yang pertama satuan adalah byte. Kemudian ekivalen 8 byte dengan keterangan untuk menyimpan sebuah karakter pada sistem ASC2 atau EBCDIC. Kemudian satuan kilobyte ekivalen 1024 byte dengan keterangan awal PC hanya memiliki memori 640 byte. Yang ketiga, satuan megabyte ekivalen 1024 KB dengan keterangan memori PC pada saat ini berkisaran antara 64 sampai 256 megabyte. Yang keempat, satuan gigabyte ekivalen 1024 MB dengan keterangan ukuran hard disk yang digunakan berkisaran antara 20 sampai 40 GB. Yang kelima, satuan terabyte ekivalen 1024 GB dengan keterangan database yang sangat besar. Yang keenam, satuan petabyte ekivalen 1024 TB dengan keterangan penggunaan di masa datang. Bentuk penyimpanan primer dibagi menjadi 3. 1. RAM, ROM, sase memori. 1. RAM. Random Access Memory adalah memori yang dapat diakses, yaitu yang dapat diisi dan diambil isinya. RAM merupakan jenis penyimpanan primer yang mudah hilang karena data akan hilang jika listrik padam. 2. ROM, Read Only Memory, adalah memori yang hanya dapat dibaca. RAM diberisikan instruksi dan data yang diberitahukan komputer apa yang akan dilakukan pada saat komputer dinyalakan. RAM juga merupakan jenis penyimpanan sekunder yang bersifat non-valid karena data disimpan secara permanen. Jika listrik padam, data tidak akan hilang. 3. Cache memori merupakan RAM khususnya yang bekerja sangat cepat dan digunakan untuk membantu RAM biasa dalam proses data. Cache memori akan dibaca terlebih dahulu oleh prosesor sebelum mencari instruksi atau data di RAM biasa. Selanjutnya, peralatan input. Beberapa alat input itu memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat input dan sebagai alat output untuk menghasilkan data. Alat input atau output dikenal dengan terminal. Bila terminal dihubungkan dengan pusat komputer yang letaknya jauh dari terminal melalui alat komunikasi, maka disebut dengan nama Remote Job Entry atau RJE Terminal atau Remote Batch Terminal. Berikut ini adalah jenis peralatan-peralatan input. Ada 6. Yang pertama, keyboard. Yang kedua, alat penunjuk. Yang ketiga, alat input otomatis data sumber. Yang keempat, alat input pengenal suara. Yang kelima, alat input video. Dan yang keenam, alat input penerima gerak.
Alat penunjuk itu ada beberapa jenis, yaitu seperti mouse, trackball, touchscreen, like pen, dan unit remote control. Sedangkan alat input otomatis data sumber itu ada dua jenis, yaitu alat pembaca optis dan alat pembaca magnetis. Kemudian untuk alat input pengenal suara itu ada mikrofon, automatic speech recognition atau ASR, dan touch tone. Selanjutnya alat input video ada dua jenis, yaitu video kamera recorder atau camcorder. Dan yang terakhir yaitu ada alat input penerima gerak seperti headset, glove, dan walker. Penyimpanan sekunder. Kita mengetik hard disk, floppy disk, pendengar optik, USB flash, smart card, kartu memori. Peralatan output dibagi menjadi dua. RCOP terdiri dari printer yaitu InPart, thermal, inkjet, lensel multifungsi, printer yaitu pena, elektrostatis, semarak, pemotong formal lebar, komputer output, microfilm film. Soft copy terdiri dari dua jenis monitor, yaitu CRT, dan layar datar, yaitu LCD, plasma audio. Software adalah perangkat lunak suatu kelompok dari beberapa program. Perangkat lunak ini terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. 1. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak ini melaksanakan tugas-tugas dasar yang diperlukan semua pemakai komputer yang berhubungan dengan perangkat keras. Perangkat lunak ini disediakan oleh pembuat perangkat keras atau oleh perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak. 2. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu atau khusus. Selanjutnya yaitu peranan peralatan input dan output serta software dalam pemecahan masalah. Keseluruhan komponen perangkat input, output, dan software dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam pemecahan masalah. Semuanya saling berhubungan dan mendukung kegiatan satu dengan yang lainnya. Perangkat input dan output berperan dalam proses penyelesaian masalah dalam hal perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak, baik sistem maupun aplikasi, membantu para manajer untuk meningkatkan produktivitas organisasi dan perorangan dengan menyederhanakan penciptaan dan transmisi data. Kesimpulan, komputer merupakan sekelompok elemen yang saling berhubungan dan bekerja dengan cepat untuk memproses data dalam suatu program yang tersimpan pada memori sehingga menghasilkan informasi. Dengan kata lain, pemrosesan komputer merupakan otak dari sebuah komputer, di mana merupakan dasar bagaimana dan apa saja yang diperlukan dalam sebuah komputer sehingga komputer bisa beroperasi sesuai dengan user. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.